Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar mengenai gizi pada remaja. Ketika kita lihat remaja dalam siklus daur kehidupan, mengapa periode ini menjadi sangat penting? Karena dalam siklus kehidupan manusia ada dua periode terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, yaitu periode bayi dan periode remaja. Jika kita lihat gambar ini, periode remaja yang dipersiapkan dengan baik, ketika nanti memasuki periode dewasa, terutama wanita, itu akan dihadapkan pada fase periode yang membutuhkan atau periode kritis yang membutuhkan zat-zat gizi tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk janin atau generasi penerus yang akan dilahirkan. Pada fase dewasa ada periode untuk bereproduksi, yaitu hamil, dan juga periode menyusui, di mana ketika fase remajanya dia mengalami masalah gizi dan itu tidak teratasi, maka akan menghasilkan wanita dewasa yang bermasalah. Dalam hal ini adalah bermasalah gizi, entah itu kek, anemia, atau stunting, sehingga ketika calon ibunya itu memiliki masalah gizi, maka akan beresiko terjadi masalah gizi pula atau berlanjut pada anak yang akan dilahirkannya nanti untuk mengalami BBLR, anemia juga, atau pendek. Oleh sebab itu, mempersiapkan gizi pada fase remaja merupakan sebuah investasi besar untuk menciptakan calon-calon ibu yang berkualitas. WHO sendiri menyampaikan jika batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sementara menurut Menteri Kesehatan Kemenkes RI tahun 2010, batasan usia remaja antara 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Pada periode remaja ada salah satu ciri yang khas yang tidak dimiliki pada periode lain, yaitu munculnya pertama kali pubertas, di mana itu menandakan bahwa ada pematangan organ reproduksi, ada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi yang nantinya memang dipersiapkan atau digunakan saat fase berketurunan. Kematangan organ reproduksi itulah yang memberikan implikasi pada peningkatan kebutuhan zat gizi pada periode ini. Kelompok usia ini merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa. Oleh karena itu, meskipun sebenarnya masa remaja itu peralihan dari masa anak ke masa dewasa, jadi dikatakan anak-anak juga tidak, karena sudah ada beberapa perubahan, termasuk diantaranya perubahan seksual, tetapi dikatakan pada fase dewasa juga belum bisa sepenuhnya karena kematangan emosional, kepribadian, psikososial itu belum sempurna, selengkap ketika fase dewasa. Sehingga pada periode ini masih sangat dibutuhkan bimbingan dan pengalaman untuk menuju ke pematangan kedewasaan yang baik,
termasuk di dalamnya kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Jumlah remaja yang menjadi kelompok usia terbesar di dalam sebuah negara sebetulnya merupakan modal yang dimiliki oleh negara untuk dikelola dengan baik, karena remaja yang baik dan berkualitas akan menghasilkan generasi penerus yang baik. Tapi di beberapa buku psikologi perkembangan remaja didapatkan juga ada yang mengatakan usia remaja berkisar 11-21 tahun tidak perlu dipermasalahkan karena beberapa referensi mungkin akan berbeda. Yang pasti, ciri khas yang akan muncul pada periode ini adalah terjadinya perubahan biologis, kognitif, sosial, emosional, karena ada peralihan dari fase anak-anak yang sangat tergantung pada orang tua menuju ke fase dewasa yang mulai ketergantungan itu menurun. Kemudian juga ada perbedaan dalam pertumbuhan antara remaja putri dan remaja putra, terutama dalam masa pubertas. Awal mulanya berbeda, selesainya juga berbeda, dan indikator pencapaiannya juga berbeda. Ini adalah ciri-ciri fase ini, yaitu tadi masa transisi, kemudian masa search for self-identity, dan masa growth spurt. Ini yang khas yang tidak kita temukan pada fase lain, ya. Misalnya fase mencari identitas diri, itu remaja sangat besar sekali untuk apakah dia sebenarnya, apakah dia adalah seorang individu yang harus dikenal karena kemampuan intelektualnya, kepribadiannya, atau secara penampilan fisik. Maka kadang akan menjadi role model ya ketika tampilannya itu sempurna. Misalnya secara intelektual ingin dicontoh, cara kepribadian terkenal bijaksana, matang, dewasa, atau secara fisik ya tinggi, cantik ya, kemudian tubuhnya ideal dan lain-lain, itu mereka sangat itu. Kalau kita lihat ini bahwa ternyata periode remaja itu merupakan salah satu periode rentan ya, selain janin dan bayi. Sayangnya kaum remaja sendiri tidak mengerti hal itu, tidak tahu bahwa dirinya itu adalah fase kelompok yang rentan, entah karena tingkat pengetahuan yang rendah ya, atau paparan informasi yang kurang tentang periode mereka ya, dan macam-macam, banyak sekali faktornya. Kenapa sih kok periode remaja itu menjadi sangat rentan? Yang pertama adalah fisiologisnya ya, bahwa pada periode ini itu terjadi growth spurt. Tadi di depan sudah disampaikan, ada pertumbuhan perkembangan yang cepat sehingga kebutuhan zat gizinya pun meningkat. Ini tidak disadari. Tidak hanya makronutrien tapi juga mikronutrien ya, untuk tumbuh baik fisik. Nah, yang terpenting lagi adalah perkembangan organ seksual sekunder tadi. Kemudian perubahan gaya hidup, kebiasaan makan, karena trend centernya bisa peer group ya, bisa idola dan lain-lain. Atau ada kondisi khusus, mulai ikut olahraga, klub, atlet, penari ya. Ada juga yang di satu daerah dengan budaya nikah usia dini sehingga kehamilan usia dini. Kondisi khusus karena merokok, pecandu obat-obatan dan lain-lain. Ini ternyata justru malah menambah kondisi-kondisi ini atau perubahan lifestyle, menambah semakin tinggi risiko terjadi masalah gizi, sementara kebutuhan zat gizinya tadi pun semakin meningkat karena ada perubahan itu.
Nah, kalau kita lihat perkembangan psikososial pada remaja, yang menjadi berbeda adalah pada kelompok ini adalah fase trial ya, sukanya coba-coba. Jadi ketika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, kadangkala tidak didasari oleh alasan yang mendasar atau prinsipal, tetapi lebih karena ikut-ikutan atau ingin tahu atau coba-coba tadi. Nah, sehingga tujuan mengadopsi sebuah perilaku itu kadang tidak jelas, tetapi akhirnya tadi bisa jadi kecanduan atau mungkin berhenti di tengah jalan. Misalnya sesuatu hal diet ya, diet A, B, C, D, diet populer ya, karena tidak ada dasar tertentu akhirnya berhenti putus di tengah jalan. Atau sebaliknya malah jadi habit, jadi kebiasaan. Kemudian mereka juga cenderung mulai tidak peduli dengan orang tua. Jadi porsi nasihat atau apa yang disampaikan orang tua itu tidak begitu penting atau menjadi berkurang dibandingkan mendengarkan teman atau peer group-nya. Nah, sedangkan pada pola pertumbuhan dan aktivitas yang meningkat ini, pada fase ini karena tadi muncul pubertas ya, secara fisiologis terjadi peningkatan hormon testosteron untuk putra dan estrogen untuk remaja putri. Kemudian yang kedua tadi ada masa growth spurt atau percepatan pertumbuhan, 45% terjadi pertumbuhan skeletal dan 15-25% tinggi badan dicapai pada fase remaja. Jadi sebenarnya kalau pada fase remaja ini gizi optimal, kemudian didukung dengan aktivitas fisik yang mendukung metabolisme kalsium ya, dan juga pertumbuhan tulang, maka sebenarnya efektif untuk mencapai tinggi badan yang optimal dibandingkan periode-periode setelahnya yang untuk mengejar ketertinggalan tinggi badan itu sudah mustahil ya. Growth spurt sendiri terjadinya tidak sepanjang masa ya, tidak sepanjang fase kehidupan. Jadi hanya 2 tahun masa optimalnya itu. Untuk putri lebih awal ya 10-11 tahun dan untuk putra 12-13 tahun. Ini yang seharusnya momen ini dimanfaatkan betul oleh kelompok remaja. Kalau kita lihat ya, anak laki-laki dan perempuan sampai usia 9 tahun itu laju pertumbuhannya itu masih sama. Sehingga anak laki-laki perempuan tidak jauh berbeda nih penampakannya di usia itu. Tapi nanti begitu masuk 9 ke atas untuk anak putri, dia sudah mulai prapuber. Ada tanda-tanda awal sebelum masuk masa pubertas yang itu membuat tadi karena ada perubahan hormonal, ada pertumbuhan fisik ya yang cepat, ada perubahan bentuk badan ya karena ada peningkatan jaringan lemak juga, sehingga pada kelompok usia perempuan di umur 10-11 tahun itu udah seperti dewasa, badannya udah bongsor gede ya, ada beberapa bagian yang menonjol. Nah itu sangat kontras berbeda dengan laki-laki yang mungkin di usia yang sama itu bentuknya masih seperti anak-anak. Mereka baru akan mengalaminya 2 tahun setelah masa pubertas perempuan ya. Tapi jangan khawatir karena selesainya pun yang perempuan akan jauh lebih awal dibanding. Nah, ini kita lihat. Coba kita lihat di sini ya. Pada perempuan ini terjadinya kan lebih awal. Peningkatan tajamnya dibandingkan laki-laki, tapi selesainya pun juga lebih awal. Nah, ini yang seharusnya dimanfaatkan masa hampir tegak lurus ya grafiknya. Percepatan pertumbuhan di sini. Karena nanti setelah masa ini kita tidak akan mengalaminya lagi grafik yang
secepat ini naiknya ya, naik tajam. Nah, itu akan selesai di perempuan sekitar 15-16 tahun ya. Bahkan kalau kita lihat grafiknya kurang dari 16 tahun udah selesai, laki-laki bisa sampai 18 tahun tinggi badan. Tapi kalau kepadatan tulang masih bisa kita tabung sampai usia kurang lebih 30 tahun ya. Jadi setelah fase itu kalau berharap, nah ini tadi sudah, sehingga nah pada fase mulai dari prapuber sampai kemudian pubertas ya, yang perempuan ditandai dengan menstruasi, laki-laki ditandai dengan mimpi basah ya. Karena tadi ada perubahan hormonal ya, perubahan fisik pun mengikuti. Jadi perubahan berat badan, tinggi badan itu akan bertambah pada fase ini. Jadi tidak heran kalau remaja putri pun merasa lebih berisi, dan tadi ada beberapa bagian-bagian tubuh yang memang secara alamiah akan terisi oleh massa lemak ya, di lengan, perut, dada ya, pantat, paha. Dan itu tidak usah khawatir karena itu memang alamiah, diciptakan sebagai bentuk khas perempuan seperti itu. Sedangkan laki-laki akan lebih distribusinya pada masa tanpa lemak atau ini adalah sexual maturation rating, atau sering dikenal dengan skala Tanner yang menunjukkan tahapan dari perubahan fisiologis ya, dari pubertas baik remaja laki-laki maupun perempuan, dengan beberapa tanda. Ada perubahan, kalau perempuan perubahan tinggi badan, menarche, kemudian perubahan ukuran payudara dan tumbuhnya rambut kemaluan. Sedangkan yang laki-laki selain tinggi badan, ukuran penis, testis, dan juga tumbuhnya rambut kemaluan. Kalau kita lihat ternyata sexual maturation rating SMR 2-5 itu ditempuh dari remaja awal sampai remaja akhir itu punya tugas perkembangan ini. Nah, sedangkan ini tidak disadari oleh remaja. Kita lihat sexual maturation rating seperti misalnya payudara itu sampai usia 18 tahun ya, SMR 5 itu masih terjadi ya. Nah, perkembangan organ reproduksi ini kan menunjukkan bahwa pada tahap fase remaja itu bukan fase untuk berketurunan atau bereproduksi, tetapi memang fase untuk menyiapkan organ reproduksi ini supaya baik ya, sehingga pada masa konsepsi nanti atau fase berketurunan di periode dewasa itu sudah betul-betul siap pakai. Bukan hanya bisa dipakai, tapi betul-betul siap pakai karena organ reproduksinya sudah tugas perkembangan organ reproduksi ini sudah selesai. Sehingga kenapa tidak diperkenankan adanya pernikahan usia dini, karena ini sebenarnya tugas utama remaja, bukan kebutuhan gizinya bukan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan gizi janin. Nah, apa yang terjadi jika usia dini melakukan pernikahan, kemudian terjadi konsepsi, maka kebutuhan zat gizi ini akan diperebutkan oleh dua pihak, baik ibunya untuk menyelesaikan tugas perkembangan organ reproduksi yang membutuhkan kebutuhan gizi besar, sementara janin pun butuh. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya tadi seperti pertumbuhan payudara dari SMR 2 ini, bahkan tanda-tanda ini sudah muncul duluan sebelum menarche atau prapuber. Biasanya remaja di usia 9 tahun ya, sudah mulai 9-10 mulai ada perubahan ukuran payudara ya. Sampai nanti di usia 18 tahun benar-benar sudah optimal, yang nantinya memang difungsikan
saat periode menyusui. Seperti itu. Nah, ini adalah tahapan pertumbuhan rambut pubis atau rambut kemaluan dari mulai SMR 1 sampai 5. Jadi perubahan ini tidak mendadak berubah ya, tapi ada prosesnya. Nah, proses ini bukan berarti perubahan ini tanpa tidak membutuhkan peran siapa-siapa. Ini ada peran zat gizi yang sangat besar, baik makro maupun mikronutrien. Begitu juga dengan yang laki-laki, sampai dengan bagaimana tidak hanya ukuran penis dan testis, tapi juga nanti bagaimana memproduksi sperma dengan kualitas dan kuantitas yang bagus. Nah, ini adalah hasil akhir nanti pada periode remaja. Ya, jadi ada beberapa ciri-ciri perkembangan organ seksual sekunder yang mungkin sudah kalian tempuh ya, dengan banyak ciri-ciri baik laki-laki maupun perempuan ya, dan ini seharusnya diselesaikan pada tahap prakonsepsi. Artinya kebutuhan zat gizi pada periode ini harus betul-betul tercukupi untuk menunjang tugas perkembangan ini, sehingga pada masa konsepsi nanti betul-betul sudah bisa digunakan dengan baik. Nah, ini adalah pembagian periode remaja. Ada remaja awal, itu kurang lebih SMP ya, SMR 2. Jadi tugasnya tuh di sexual maturation rating 2 dengan beberapa ciri-ciri. Kemudian remaja pertengahan SMA menyelesaikan SMR 3 sampai 4, dan remaja akhir menyelesaikan SMR 5. Itu biasanya mahasiswa ya, usia mahasiswa remaja akhir memasuki early adult. Kebutuhan zat gizinya, nah, karena aktivitas yang tinggi, adanya laju pertumbuhan yang cepat, adanya maturasi organ reproduksi, kebutuhan energinya besar ya. Anda bisa menghitung dari BMR ya, yang tergantung usia, berat badan, tinggi badan, dan kemudian Anda tambahkan dengan SDA dan juga aktivitas fisik ya. Itu kalau menggunakan AKG bisa sekitar 2.300 sampai 2.700 dengan varian usia ya. Dan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki biasanya lebih tinggi kebutuhan energinya. Tapi kalau ingin melihat secara personalized, Anda bisa menghitung sendiri ya, dengan tidak melihat AKG karena itu populer. Untuk karbohidrat dan serat 45, jadi karbohidrat 45 sampai 65% dari total kebutuhan energi atau kurang lebih 130 gram per hari. Untuk serat 26 gram untuk remaja perempuan dan 38 untuk remaja laki-laki, atau 14 gram per 1000 kilokalori kebutuhan. Protein digunakan untuk menunjang kebutuhan remaja ya, terutama masa pertumbuhan, 0,85 gram per kilogram berat badan per hari, dan bisa dipenuhi baik dari nabati maupun hewani. Sedangkan lemak 25-35% dari total energi. Nah, tapi hati-hati, di sini banyak sekali penelitian sudah menunjukkan bahwa asam lemak jenuh asupan pada remaja itu melebihi 10%. Sehingga risiko untuk penyakit metabolik jauh lebih besar. Sedangkan mikronutrien penting seperti vitamin A, kalsium, zat besi, dan untuk perempuan terutama adalah asam folat. Untuk vitamin A ya,
900 mikrogram untuk remaja putra, 700 mikrogram remaja putri, bisa dipenuhi dengan 5-9 porsi buah dan sayur setiap hari. Sedangkan untuk asam folat itu 400 mikrogram. Nah, banyak remaja sebenarnya fenomenanya adalah mengkonsumsi makanan yang densitas energi tinggi, tinggi lemak jenuh, tinggi natrium, tinggi gula, tetapi miskin mikronutrien dan miskin serat. Padahal tadi masa pertumbuhan, masa puncak densitas. Untuk remaja putri sendiri, banyak sekali kasus anemia, sehingga peran zat besi sangat penting, terutama perempuan karena menghadapi masa menstruasi setiap bulan. Ya. Dan ini bisa diperoleh dari hewani maupun nabati, utamakan sumber hem, ya, seperti daging, ya, daging merah, atau misalnya kalau dari yang sumber non hem itu dari sayuran terutama yang berwarna hijau. Anemia pada periode ini sebenarnya jika tidak teratasi akan menjadi satu siklus yang itu akan berpengaruh pada fase berikutnya. Sedangkan zinc sangat esensial untuk kematangan reproduksi selama pubertas, memperkuat pembentukan tulang, dan jika kekurangan tentunya akan bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan. Apa masalah gizi pada fase ini? Nah, kita lihat ternyata di negara kita sudah mengalami triple burden malnutrition. Jadi tidak hanya obesitas dan underweight, tapi juga defisiensi mikronutrien terjadi bersama-sama. Ini karena perubahan perilaku atau pola makan pada fase remaja. Selain itu, beberapa masalah gizi terkait seperti kepadatan tulang yang rendah, kemudian gangguan perilaku makan, diet yang tidak benar, merokok, obesitas, pregnancy di usia muda, ya, anemia, dan banyak sekali masalah gizi. Faktornya ini, ya, ada yang karena suka meninggalkan sarapan, snackingnya nggak sehat, suka mengkonsumsi fast food, sugar sweetened beverage yang tinggi gula, ya, atau miskin beberapa nutrien penting, atau ada yang mengalami body image dissatisfaction sehingga mereka mengkonsumsi suplemen tertentu, entah suplemen untuk mengembangkan otot, ya, meningkatkan massa otot, atau suplemen yang bisa menurunkan. Nah, ternyata tidak hanya obesitas, remaja kita sudah mengalami sindrom metabolik. Ditandai dengan hypertriglycerid, HDL yang rendah, lingkar pinggang yang tinggi, gula darah yang tinggi, dan tekanan darah yang tinggi. Nah, dari kelima indikator ini, jika remaja punya 3 indikator, maka sudah bisa dikatakan mengalami sindrom metabolik. Ya, dari 5 tanda ada 3 tanda yang dialami oleh remaja. Bisa hipertriglycerid, HDL yang rendah, lingkar pinggang yang tinggi, gula darah puasa yang tinggi, atau hiperglikemi atau hipertensi. Ya. Dan ternyata penelitian di remaja di Semarang ini sudah menunjukkan ada yang memiliki tanda-tanda ini. Kehamilan pada remaja yang ini menjadi salah satu risiko munculnya berat badan lahir rendah yang tinggi, angka kematian ibu yang tinggi, angka kesakitan bayi yang tinggi, dan angka kematian bayi yang tinggi juga. Oleh sebab itu, sebaiknya kehamilan pada remaja dicegah. Ini pola makan yang tidak tepat, ya, berdasarkan juga tingginya mengkonsumsi sugar sweetened beverage dari minuman yang high sugar, ya, tetapi sering tidak disadari. Rendahnya
pengetahuan yang menyebabkan perilaku makan, ya, konsumsi cemilan yang tinggi, terutama tinggi natrium, tinggi lemak, atau dua fenomena ini yang berbeda. Yang satu suka sekali dengan fast food, yang satunya berlomba-lomba bagaimana melakukan penurunan berat badan atau aktivitas yang rendah, ya, gadget, screen time itu ternyata meningkatkan sedentary lifestyle pada remaja yang itu berujung pada obesitas atau memiliki keinginan yang didasari dari faktor ketidakpuasan body image. Nah, ini yang kurang tepat sebenarnya. Ya, jadi mencapai bentuk tubuh ideal itu bagus, tapi jangan sampai karena rasa bersalah atau dari body image negatif sehingga tidak puas dan melakukan pencapaian-pencapaian yang kurang tepat. Nah, ini adalah ketidakpuasan body image, citra tubuh, yang itu juga memunculkan confidence yang rendah. Hati-hati karena citra tubuh bukan penilaian objektif, tapi subjektif. Sehingga antara fakta dan yang difikirkan itu seringkali berbeda. Faktanya sebenarnya sudah kurus atau sebenarnya normal, baik-baik saja, tapi merasa gemuk. Ini dipengaruhi oleh banyak hal, bisa karena status obesitas seseorang, media, atau peer group, ya. Nah, itu contohnya. Body image dissatisfaction yang tidak teratasi dari hal-hal yang ringan saja, seperti merasa bersalah ketika duduk kelihatan besar, malu ketika berjalan di tengah kerumunan orang karena merasa badannya gemuk, makan merasa bersalah. Nah, itu kalau tidak diatasi maka akan menjadi resiko eating disorder. Karena ukuran kepuasan bentuk tubuh wanita zaman dulu dan sekarang berbeda. Kalau sekarang itu tinggi langsing yang diinginkan, bukan seperti dulu yang justru yang gemuk, ya, atau yang besar berlekuk-lekuk, yang semok gitu, ya, itu justru yang dikaitkan dengan simbol-simbol kecantikan. Tetapi pada abad ke-19 ke atas ini sudah tidak. Sehingga mereka melakukan berbagai upaya diet yang tidak tepat, entah mengkonsumsi pil, pelangsing, yang bersifat diuretik, olahraga berlebihan, dan lain-lain, yang itu justru beresiko pada turunnya status gizi, ya, atau beresiko pada pun terjadi pada laki-laki yang ingin massa otot atau badannya kekar, dada bidang, sehingga mengkonsumsi misalnya suplemen protein berlebihan atau bubuk protein berlebihan, yang itu ternyata akan berpengaruh pada fungsi gizi. Ini tadi yang saya katakan, body image dissatisfaction yang tidak tertangani dengan baik akan bisa berlanjut pada resiko terjadinya eating disorder, baik anoreksi maupun bulimia. Sehingga perlu sekali early detection, karena ini membutuhkan treatment dalam jangka panjang, ya, dan membutuhkan peran dari berbagai profesi. Bagaimana penentuan status gizi? Anda bisa melihat cut off point-nya, ya, ketika dikatakan normal pada persentil 5-85, obesitas di atas 95, dan di bawah persentil 5 dan nah, angka yang di tengah ini adalah BMI dan ini adalah usia. Anda bisa tinggal melihat di BMI mana subjek tersebut dan berada di rentang persentil mana. Jika masih berada di rentang persentil 5-85, maka ini masih termasuk status gizi normal. Di atas ini berarti ini overweight, di atas 95 ini obesitas. Untuk tabel dengan kategori Z-score, kita menggunakan BMI 4. Nah, bisa juga
berdasarkan tadi karena ada perubahan jaringan lemak, kita bisa menilai dari body fat ya. Dari body fatnya for each ya, jadi persen lemak tubuh berdasarkan usia dikatakan normal ya jika memiliki persentil 2 sampai 85 sampai 95 overfat, di atas 95 itu obes. Kira-kira itu yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tambah referensi kalian dengan mengikuti tadi video YouTube yang sudah Ibu berikan, dan bisa menambah referensi lainnya, yaitu buku, textbook, atau artikel-artikel penelitian terkait. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay at home.